Untuk materi pertama, yaitu menentukan biaya marginal atau marginal cost. Tujuan dilakukannya analisa biaya marginal cost adalah untuk menentukan titik di mana perusahaan mampu mencapai skala ekonomi. Berikut contoh soal yang kami jelaskan. Sebuah restoran memproduksi dua jenis makanan yang berbeda. Jika makanan yang berbahan impor dengan biaya produksi 30 Ki tambah Ki tambah Ki kuadrat selalu berubah seiring dengan kenaikan harga bahan impor. Sedangkan makanan yang berbahan dasar lokal dengan biaya produksi 20 Ki tambah 1,2 Ki kuadrat tambah 2 Ki tambah 20 tidak berubah atau tetap. Temukanlah fungsi biaya marginal yang dibutuhkan oleh restoran tersebut. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu total cost. Untuk mencari total cost, kita harus menjumlahkan total fixed cost dengan value cost yang diasumsikan sebagai berikut. TC sama dengan TVC sehingga diperoleh TC sama dengan 20 Ki1 tambah 30 Ki2 tambah 1,2 Ki1 kuadrat Ki2 tambah 2 Ki1 Ki2 kuadrat tambah 20. Selanjutnya kita mencari MC atau marginal cost atau biaya marginal, di mana MC adalah turunan pertama dari TC, sehingga dapat diasumsikan TC sama dengan TC aksen. Jika diasumsikan ke dalam soal MC sama dengan TC aksen, MC sama dengan TC sama dengan 20 Ki1 tambah 30 Ki2 tambah 1,2 Ki1 kuadrat Ki2 tambah 2 Ki1 Ki2 kuadrat tambah 20 tambah 30 tambah 2,3 Ki1 Ki2 tambah 4 Ki1 Ki2 atau sama dengan MC 6,2 Ki1 Ki2 tambah 50. Halo, saya Marcel Magapa dengan nomor NPM 2110131020104 dari Prodi S1 Manajemen kelompok 12. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal tentang TR dan MR. Sebuah perusahaan menjual dua jenis barang, yakni barang X sebagai set 1 dan Y sebagai set 2. Fungsi permintaannya sebagai berikut. Set 1 sama dengan 60 kurang 2Q1 tambah 4Q2 dan set 2 sama dengan 50 tambah Q2 tambah 2Q1. Tentukan total revenue atau TR dan marginal revenue atau MR dari masing-masing barang tersebut. Rumus TR sebagai berikut. TR sama dengan TR1 tambah TR2 atau bisa diasumsikan dengan TR1 sama dengan Q1 set 1 tambah Q2 set 2. TR sama dengan Q1, lalu masukkan set 1 yaitu 60 kurang 2Q1 tambah 4Q2 tambah Q2 masukkan set 2 yaitu 50 tambah Q2 tambah 2Q1. Lalu masing-masing dikalikan menjadi 60 Q1 kurang 2Q1 pangkat 2 tambah 4Q1 Q2 tambah 50 Q2 tambah Q2 pangkat 2 tambah 2Q1 Q2. Lalu hasil akhirnya yaitu 60 Q1 kurang 2Q1 pangkat 2 tambah 50 Q2 tambah Q2 pangkat 2 tambah 6Q1 Q2. Untuk menghitung MR, kita menggunakan rumus turunan TR bagi Q1 yaitu 60 Q1 kurang 2Q1 pangkat 2 tambah 6Q2 dibagi Q1. Hasilnya yaitu 60 kurang 2Q1 tambah 6Q2. Lakukan hal yang sama pada MR2 dan
Dan kita memperoleh hasil akhirnya yaitu 50 kurang Q2 tambah 6 Q1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Skill Octavianus dengan nomor pokok mahasiswa 211 063 102 0091. Prodi S1 Manajemen, kelompok 12, kelas 1C. Akan menjelaskan contoh soal diferensial fungsi majemuk dalam memaksimalkan profit. Diketahui PT Evian bergerak dalam bidang industri, di mana selama biaya total dalam produksi barang A dan B adalah sebesar TC 4Q1 pangkat 2 plus 3Q2 pangkat 2 plus Q1 Q2. Harga masing-masing produk adalah P1 18 plus 2,5 Q1 dan P2 16 plus 2 Q2. Hitunglah berapa unit masing-masing produk yang harus diproduksi agar maksimumkan keuntungannya dan berapa besar keuntungannya. Di sini kita bisa lihat dari soal P1 yang sebesar 18 plus 2,5 Q1. Dari sini kita bisa mencari TR1-nya, TR1 dan TR-nya. Untuk TR1-nya, rumus TR adalah Q P dikali Q. Dari sini kita masukkan aja P-nya terus dikali Q1. Sehingga ketemu hasilnya 18 Q1 plus 2,5 Q1 pangkat 2. Hal ini berlaku juga untuk P2-nya. Setelah bertemu TR1 dan TR2, baru ketemu digabungkan dan ketemulah TR-nya. Yaitu sebesar 18 Q1 ditambah 2,5 Q1 pangkat 2 ditambah 16 Q2 ditambah 2 Q2 pangkat 2. Setelah ketemu TR-nya, maka bisa mencari laba maksimumnya, yaitu dengan rumus TR dikurang TC. Itu 18 Q1 ditambah 2,5 Q1 pangkat 2 ditambah 16 Q2 ditambah 2 Q2 pangkat 2 dikurang dalam kurung Q1 pangkat 2 ditambah 3 Q2 pangkat 2 ditambah Q1 Q2 sama dengan 18 Q1 ditambah 2,5 Q1 pangkat 2 ditambah 16 Q2 ditambah 2 Q2 pangkat 2 dikurang 4 Q1 pangkat 2 dikurang 3 Q2 pangkat 2 dikurang Q1 Q2. Sehingga fungsi laba maksimumnya diketahui adalah 18 Q1 ditambah 16 Q2 dikurang 1,5 Q1 pangkat 2 dikurang Q2 pangkat 2 dikurang Q1 Q2. Di sini kita turunkan fungsi laba maksimumnya. Untuk turunan fungsi Q1-nya 18 dikurang 3 Q1 dikurang Q2. 18-nya itu dari 18 Q1. Untuk 3 Q1-nya yaitu 1,5 Q1 pangkat 2. Q2-nya dari Q1 Q2 karena turunan dari Q1 jadi Q2-nya aja yang diambil. Itu berlaku juga untuk turunan Q2-nya. Turunan Q2-nya adalah 16 dikurang 2 Q2 kurang Q1. 16-nya dari 16 Q2. Kemudian 2 Q2-nya dari Q2 pangkat 2. Q1-nya dari Q1 Q2. Kemudian turunan Q1 dan Q2 kita substitusikan. Dari substitusi ini ketemu hasil Q1-nya sebesar 4 dan Q2-nya sebesar 6. Kemudian Q1 Q2-nya kita masukkan kembali ke dalam fungsi laba maksimumnya. Jadi total keuntungannya adalah sebesar 84. Jadi unit masing-masing produk untuk memaksimumkan laba Q1 sama dengan 4 dan Q2 sama dengan 6 dan besar keuntungannya adalah 84. Sekian itu contoh soal diferensial fungsi majemuk dari saya. Terima kasih.